Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini masih membahas mengenai persamaan garis lurus. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan garis lurus atau fungsi linier. Nah, karena tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan, maka yang di sini dibahas adalah contoh-contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan persamaan garis yang melalui titik min 1,2 dan sejajar dengan garis Y sama dengan setengah X tambah 5. Langkah pertama yang harus ditentukan adalah gradien garis ya. Gradien garis dari persamaan yang ada pada soal. Persamaannya adalah Y sama dengan setengah X tambah 5. Nah, berarti gradien dari garis Y sama dengan setengah X tambah 5 adalah koefisien dari X ya. Karena persamaannya sudah berbentuk Y sama dengan. Nah, berarti yang diambil gradiennya itu adalah koefisien dari X. Koefisien dari X di sini adalah setengah. Maka M1-nya atau gradien ke-1-nya adalah setengah. Nah, karena yang ditanyakan adalah persamaan garis yang sejajar. Nah, dua garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Artinya M1 atau gradien ke-1 dan gradien keduanya itu sama, yaitu setengah. Jadi, persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan setengah X tambah 5 dan melalui titik min 1,2 sebagai berikut. Rumusnya, Y dikurangi Y1 sama dengan M2 dikali X dikurangi X1. Nah, Y1 dan X1-nya itu kita lihat dari titik yang ada pada soal. Titiknya yaitu min 1,2. Koordinat itu kan selalu X, Y. Nah, maka min 1 ini sebagai X1 dan 2-nya ini adalah sebagai Y1. Sehingga kalau kita substitusi, Y1-nya adalah 2, M2-nya yang tadi sudah kita cari yaitu setengah, dan X1-nya adalah min 1. Ini kita ubah dulu karena X dikurangi min 1 ya. Min kali min jadi plus. Jadi X tambah 1. Kemudian kita operasikan setengah ini kita kalikan ke X, kemudian dikalikan lagi ke 1. Maka hasilnya jadi Y kurangi 2 sama dengan setengah kali X, setengah kali 1, hasilnya setengah. Nah, kemudian kita kalikan 2 di sini. Kenapa dikalikan 2? Nah, kita perhatikan penyebut dari pecahan-pecahannya. Pecahannya adalah setengah atau 1/2. Nah, masing-masing penyebutnya 2. Maka kita kalikan 2 agar nantinya persamaan yang terbentuk tidak berbentuk pecahan. Nah, hasil setelah kita kalikan 2 ya. Jadi yang dikalikan 2 itu semua unsur, semua suku. Y kali 2 hasilnya 2Y. Min 2 kali 2 hasilnya min 4. Setengah kali 2. Nah, setengah kali 2 itu caranya 1 kita kalikan ke 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Kemudian hasilnya kita bagi ke penyebutnya. 1 kali 2 hasilnya 2, dibagi 2 hasilnya jadi 1. Nah, maka jadi 1X. Nah, 1 di koefisien itu tidak ditulis, maka yang ditulis di sini hanya X-nya saja atau variabelnya saja. Nah, tambah setengah kali 2. Sama seperti tadi, 1 kali 2 hasilnya 2, dibagi 2 sama dengan 1. 2 bagi 2 jadi 1 kan. Nah, selanjutnya min 4 di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga 2Y sama dengan X tambah 1, ini turunan dari ini ya, dari yang sebelumnya, X tambah 1. Nah, tambah 4 ini hasil dari pindah ruas yang min 4. Min 4 dipindahkan jadi plus 4.
Nah, maka 2Y sama dengan X tambah 5. 5 dari 1 tambah 4. Selanjutnya, kita pindahkan yang ada di ruas kanan, ya, X tambah 5 kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga menjadi 2Y kurangi X kurangi 5. Ingat, kalau pindah ruas, tandanya berubah, yang tadinya positif jadi negatif atau sebaliknya. 2Y kurangi X kurangi 5 sama dengan 0, atau kebalikannya, yang tadinya positif jadi negatif, ya. Yang tadinya min X jadi X, berarti dia jadi positif. Yang tadinya 2Y atau positif 2Y jadi min 2Y. Yang tadinya min 5 jadi positif 5. X kurang 2Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, itu hasil akhirnya. Contoh soal yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui titik min 3,5 dan tegak lurus. Ya, kalau yang tadi sejajar, yang ini tegak lurus. Dengan garis 3X kurang 2Y sama dengan 4. Langkah pertama sama. Kita tentukan dulu gradien garis dari persamaan yang ada pada soal. Persamaannya adalah 3X kurang 2Y sama dengan 4. Nah, untuk mencari gradien dari persamaan seperti ini, sudah dibahas rumusnya, yaitu min A per B. Dengan A itu adalah koefisien dari X, dan B itu adalah koefisien dari Y. Sehingga kalau di sini A-nya 3, B-nya min 2, ya. Nah, maka M1-nya adalah min A per B. Kita substitusikan, A-nya 3, B-nya min 2. Sehingga min dari 3 dibagi min 2. Nah, ini dari rumus, min ini dari rumus, ini dari koefisien Y, ya. Koefisien dari Y-nya adalah min. Min bagi min itu jadi plus. Sehingga gradien ke-1-nya atau M1-nya adalah 3/2. Nah, dua garis yang saling tegak lurus memiliki hasil kali gradien negatif 1. Kalau yang sejajar itu gradiennya sama. Kalau yang saling tegak lurus, maka kalau dikalikan M1 dikali M2 hasilnya adalah negatif 1. Nah, 3/2 ini adalah M1, ya. 3/2 dikali M2 sama dengan negatif 1. Maka M2-nya adalah negatif 1. Kita kalikan dengan yang ini, 3/2. Berarti kan 3/2-nya pindah ruas. Yang tadinya di kiri jadi di kanan. Kalau pindah ruas, maka dia jadi kebalikannya. Kalau pecahan, yang tadinya 3/2 jadi 2/3. Min 1 kali 2/3. Tinggal ditambah min, jadi min 2/3. Itu M2-nya. Jadi, persamaan garis yang tegak lurus dengan garis 3X kurang 2Y sama dengan 4 dan melalui titik min 3,5 sebagai berikut. Nah, ingat ya, ini adalah X1, min 3-nya X1, 5-nya adalah Y1. Kita substitusikan. Y kurangi 5 sama dengan M yang digunakan atau gradien yang digunakan adalah gradien yang kedua, berarti min 2/3 dikali X kurangi X1-nya min 3, sehingga X kurangi min 3. Nah, kita ubah dulu yang min kali min ini jadi tambah. Selanjutnya, nah, kita kalikan. Y min 5-nya tetap, Y min 5 sama dengan min 2/3 dikali X, jadi min 2/3X. Min 2/3 dikali positif 3. Min kali positif itu hasilnya min. 2 kali 3 hasilnya 6. Per 3-nya tinggal ditulis lagi. Jadi, min 6/3. Nah, selanjutnya kita kalikan 3, ya. Nah, kita kalikan 3. Dari mana 3 ini? 3 ini adalah dari penyebut-penyebut pada pecahan ini, ya. Maka hasil dari perkalian 3 adalah Y dikali 3, hasilnya 3Y. Kurangi atau min 5 kali 3 jadi min 15. Min 2/3 dikali 3, itu caranya min 2 kali 3 hasilnya min 6. Min 6 dibagi 3, hasilnya jadi min 2, ya, min 2X. Atau gampangnya kita coret aja 3-nya.
Ini karena penyebutnya 3 ya, ini 3 dikalikan 3, berarti kan tinggal kita coret 3-nya. Nah, sisanya adalah min 2, jadi min 2x. Kemudian, min 6 per 3, kita kalikan 3, hasilnya jadi min 6. Selanjutnya, min 15 kita pindah ruaskan. Jadi, 3y sama dengan min 2x kurangi 6. Nah, ini tinggal diturunkan. Min 2x kurangi 6. Nah, min 15 kita pindah ruaskan jadi positif 15. Selanjutnya, min 6 tambah 15 itu hasilnya positif 9. Jadi 3y sama dengan min 2x tambah 9. Kalau kita susun, ya. Nah, kalau kita susun, atau kita pindah ruaskan yang di kanan, min 2x menjadi positif 2x, 3y-nya tetap, karena tetap di kanan ya, jadi 3y-nya tetap. Kemudian yang positif 9-nya jadi negatif 9. Jadi 2x tambah 3y kurangi 9 sama dengan 0. Atau kita kalikan negatif semuanya kali negatif 1 ya. Jadi 2x-nya negatif 2x. Tadinya positif 3y jadi negatif 3y. Negatif 9 jadi positif 9. Oke. Contoh soal yang selanjutnya. Tentukan gradien dan persamaan garis dari grafik berikut. Nah, di sini ada grafik ya. Grafiknya itu melalui sumbu y di negatif 3 dan di sumbu x melalui 4. Artinya apa? Nah, ini dapat kita ketahui koordinatnya. Untuk yang di sumbu x, nah karena di sumbu x melalui 4 ya, sehingga koordinatnya adalah 4,0. Kalau di sumbu y-nya adalah min 3 ya, berarti koordinatnya 0, min 3. Nah, gradien yang melalui 2 titik, rumusnya adalah y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. Nah, anggap saja ini x1 ya, 4 ini x1, 0 yang di sini adalah y1. Kemudian 0 yang di sini sebagai x2 dan min 3 yang di sini sebagai y2. Tinggal kita masukkan. Y2-nya adalah min 3, berarti min 3 kurangi 0 dibagi 0 kurangi 4. Min 3 kurangi 0 hasilnya min 3, 0 dikurangi 4 hasilnya min 4. Min bagi min jadi plus, artinya gradiennya adalah 3/4. Selanjutnya, kita menentukan persamaan garis yang melalui 2 titik ya. Rumusnya adalah y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x dikurangi x1 per x2 kurangi x1. Tinggal kita masukkan ya, karena ini sudah ditandai. Yang warna hijau berarti x1 y1, yang warna biru berarti x2 y2. Y kurang 0 per min 3 kurang 0 sama dengan x kurang 4 per 0 kurang 4. Nah, y kurang 0y, min 3 kurang 0, min 3, x kurang 4 tetap, 0 kurang 4 jadi min 4. Selanjutnya kita kali silang. Yang min 4 kita kalikan ke y. Yang min 3 kita kalikan ke x kurangi 4. Nah, min 4 dikali y hasilnya min 4y. Kemudian min 3 dikali x hasilnya min 3x. Min 3 kali min 4 hasilnya positif 12. Jadi persamaannya adalah 3x kurangi 4y kurangi 12 sama dengan 0. Nah, ini yang kita perhatikan adalah 3x dan min 12-nya. Nah, min 12 ini atau 3x dan min 12 ini tadinya kan di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri, tandanya berubah. Yang tadinya negatif 3x jadi positif 3x, min 4y-nya tetap. Yang tadinya positif 12 menjadi negatif 12. Atau 4y dikurangi 3x tambah 12. Nah, ini yang kita perhatikan. Yang tadinya 3x jadi min 3x, yang tadinya min 12 jadi positif 12. Dan min 4y-nya jadi positif 4y. Demikian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.